back to Melin Swiss. Salam damai sejahtera buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Di vlog Mei kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Ada yang bertanya, Kak, aslinya dari mana sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan asal mulanya saya dari mana. Jadi aku lahir di Kepulauan Riau, yaitu di Tanjung Pinang. Punya 3 bersaudara. Jadi aku mempunyai 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Aku yang pertama dan yang kedua, dan ini di marinir ya. Ini foto papaku. Sorry ya guys, fotonya udah dari tahun 60-an atau 70-an. Terus ini mamahku. Ini mamaku. Ya. Tapi adik laki-laki aku sudah meninggal ya waktu dia umur masih 8 bulan. Kami tinggal di Riau, di Tanjung Pinang, karena kan papaku dasnya di sana ya, di Tanjung Pinang. Karena papaku kan seorang marinir dan dia juga mempunyai bisnis di Singapura sama Malaysia kan ya. Sayangnya papaku sekarang udah nggak ada ya guys. Waktu saat aku masih umur 2 tahun, aku masih kecil banget. Jadi papaku sendiri dia campuran dari orang tuanya, orang tua papaku, jadi campuran dari Jakarta, Betawi, dan Malaysia. Ibunya bapak itu asli dari Sunda. Kalau mamaku sendiri, mamaku campuran juga. Mamaku campuran dari ibunya Surabaya dan papahnya orang Belanda. Nah, makanya aku bingung guys kalau orang nanya aslinya dari mana sih Mei. Nah, makanya di sini aku ngejelasin kalau aku tuh aslinya dari ya ini gitu. Makanya kenapa aku bisa berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa, karena kan memang aku waktu di Riau itu aku hanya lahir. Kira-kira umur berapa ya pas papa meninggal, nggak lama kayaknya, mungkin 3 tahun kali. Kita pindah ke Jakarta. Kita pindah semua ke Jakarta karena mama kan saudaranya banyak yang di Jakarta ya, saudara dari mama. Jadi mama mutusin balik ke Jakarta. Nah, pas yang di Riau semuanya ya dijual lah gitu. Rumah apa pada dijual kan. Nah, pindahlah kita ke Jakarta. Pas di Jakarta ternyata kakek yang dari bapak ini pengen kita pindah ke Bogor dengan alasan karena kan karena kami keluarga itu kan semuanya perempuan. Jadi kakekku itu khawatir takut ada terjadi apa-apa kalau kami tinggal di Jakarta. Jakarta kan istilahnya kota yang besar gitu. Jadi padahal sebenarnya di Jakarta juga ada saudara mama gitu. Cuman ya saudara juga kan agak berjauhan juga kan, beda lokasi di Jakarta. Jadi kakek aku yang dari papa itu menyarankan untuk kami pindah ke Bogor, tinggal di Bogor karena kan di Bogor lebih sejuk, lebih nyaman ya kan. Akhirnya mama aku memutuskan untuk tinggal di Bogor. Tapi mama aku juga sempat bingung, soalnya kan mama aku ada kerjaannya di Jakarta. Akhirnya mama aku meminta sama ibunya dia, jadi nenek aku yang dari mama yang ada di Jawa, untuk pindah ke Bogor untuk mengurusin kami gitu, membantu mengurusin kami karena kan mama nggak bisa setiap hari ada di rumah atau apa ya, karena dia harus di Jakarta kalau kami tinggal di Bogor. Karena mama tidak mau orang lain yang ngurusin anaknya, jadi dia lebih baik
itu ibunya dia, jadi mbah aku yang ngurusin aku, dibandingkan dia mempercayakan kepada orang lain gitu. Karena kan kami masih kecil ya, aku sih terutama aku waktu pas pindah ke Bogor mungkin udah pas mau SD mungkin 6 tahunan kali ya. Mbah ya akhirnya menyetujui mau pindah ke Bogor, karena kan mbah juga di sana udah anaknya udah yang satu adiknya mama udah tinggal di Malaysia ya, jadi udah nggak ada lagi anak kecil gitu atau siapa gitu, maksudnya saudaranya dia sih ada di Jawa, cuman dia pikir ya udahlah buat cucunya ya kan, akhirnya menyetujuilah ke Bogor. Nah dari situlah aku bisa ngomong bahasa Sunda, yang sekolahnya tuh harus nulis pakai bahasa Sunda, yang ada kan pelajaran bahasa daerah bahasa Sunda. Nah di situ juga aku bisa bahasa Sunda ngerti, tapi nggak begitu pintar banget karena aku jelek banget. Waktu sekolah dulu bahasa Sundanya oh my god benar-benar jelek, nggak bisa. Sering temen yang nulisin juga. Waktu aku tinggal itu kan di Bogor ya, pasti dong Sunda. Terus jadi didikan aku sendiri itu Jawa ya guys. Jadi nenekku itu benar-benar oh my god, benar-benar strict banget ya dulu. Jadi aku tuh kalau namanya kita kan masih kecil ya dulu, terus aku bilang ya wajar dong kalau kita misalkan jajan atau apa. Nenekku selalu bilang kamu boleh jajan di luar tapi bawa pulang, makan di rumah. Nggak bagus katanya anak perempuan makan di warung atau apa, selalu bilang begitu. Dan bener-bener tuh kalau yang nasehatinnya tuh bener-bener kayak makan. Memang sih aku sekarang pelajari memang bener banget. Jadi kayak makan, kalau misalnya kita lagi makan tuh mulut kita nggak boleh istilahnya yang gitu, yang nyaring-nyaring, terus yang kayak kelihatan gigi atau pokoknya sambil ngomong atau apa ya. Terus selalu diajarin sama nenek aku. Pokoknya aku manggil dia tuh mbah ya. Terus waktu aku SD juga ya dibawain bekal gitu guys. Jadi kan beda banget kan. Jadi dari pas aku tinggal di Bogor ini aku menemukan ya di dalam rumah aku diajarinnya Jawa sama nenek aku gitu ya. Tapi begitu aku keluar rumah di tetangga atau semua teman-teman aku, jadi kayak aku ngerasa beda gitu, ada beda gitu, kok ini gini gitu, ada perbedaannya juga dari makanan ya kan, dari rasa makanan yang orang Jawa bikin dan orang Sunda bikin kan berbeda, pasti kalian tahu kan. Akhirnya dari itu aku mulai belajar dan nenekku juga kan mulai akhirnya lucu, seru juga perbedaan ada gitu guys. Kita kalau dipanggil kan pakai dipanggil nama, terus kita kan nyautinnya pasti apa gitu ya. Nah pas sama mbahku ini ya, pas mbah udah di rumah ngajarin kita, sama dia tuh diajarin kalau dipanggil harus sebut dalem mbah kayak gitu. Jadi bahasa yang benar-benar itu. Terus kalau pokoknya banyak deh yang diajarin nenek aku tuh yang beda. Jadi aku tuh dulu malah dapet pengajaran yang lebih ini tuh dari nenek aku gitu. Soalnya kan mama juga sibuk ya dulu. Jadi ini juga ya sekarang walaupun di keluarga kami juga sekarang seperti kakak aku menikah dan mempunyai keluarga sama. Sekarang dia pun campuran dengan Chinese. Dan kakakku yang pertama, kalau dia sih orang Jawa juga tapi yang tinggal di Bengkulu. Aku juga jadi ya itulah keluarga
dari keluarga kami. Jadi makanya aku nyebutnya ini keluarga gado-gado, karena ya kami semua ini campuran gitu. Jadi kami nggak hanya satu daerah aja, jadi kami sama-sama campur gitu. Tapi puji Tuhan semuanya selalu baik ya, berjalan dengan baik dan selalu menjaga keharmonisan, kekeluargaan ataupun apa. Walaupun di keluarga kami ada yang berbeda-beda, tapi kami tetap semuanya tetap baik, tetap nggak ada rasa apa-apa dan nggak ada rasa buruk sangka atau apa yang terlalu begini begitu, nggak. Dan puji Tuhan juga mama aku tuh orangnya yang nggak terlalu melarang anaknya untuk mengikuti apa yang keinginan dia tuh, enggak. Jadi mamaku ngebebasin ke anak-anaknya. Jadi apapun pilihanmu dalam hidupmu, itulah yang kau pilih. Kalau suatu saat kamu menyesali atau mungkin ada hambatan dalam itu, itulah udah pilihan kamu. Jadi kamu harus terima dan harus menjadi pelajaran kamu gitu. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah kamu pilih, karena sebagai orang tua dia hanya kasih tahu, menyarankan, tapi semua itu pilihan ada pada anak-anaknya. Itulah yang aku suka dari mamaku, dia tidak memaksakan apa yang dia inginkan pada anaknya. Dia hanya ungkapkan, menceritakan yang dia mau begini. Tapi kalau anaknya misalkan ingin mempunyai pilihan lain, dan kata mamaku ya oke, kalau kamu mempunyai pilihan lain, dan mamaku selalu menghargai pilihan anak-anaknya. Makanya puji Tuhan kami tidak ada kendala apapun gitu, tidak ada istilahnya berantem dalam keluarga, nggak ada. Jadi kami selalu bebas, free untuk memilih apa yang kami inginkan, asalkan itu hal yang positif buat kita semua. Jadi why not, kenapa tidak, kalau semuanya itu untuk menuju suatu kebahagiaan buat anaknya. Mamaku selalu terbuka, karena itulah pesan dari papaku juga, jangan pernah untuk memukul anaknya dengan apalagi seperti disabet-sabet gitu ya, pokoknya jangan deh. Jadi nanti si anak kan akan trauma. Jadi biarkanlah anak itu bebas berkarya dan bebas berpikir apa yang baik apa yang enggak, nanti pun dia akan tahu. Dan lihat sendiri kan, aku juga menikah dengan orang luar. Mamaku tidak melarang atau apa, karena ya ini udah pilihan aku, udah hidupku. Jadi mamaku hanya berpesan selalu jaga diri, hati-hati, selalu yang terbaik buat hidupku di sini dan semua dan keluarganya. Puji Tuhan juga keluarga dari suami aku itu semuanya baik banget. Mereka baik sekali, dan ya aku merasa senang. Dan mamahku sendiri juga udah pernah kan datang ke sini, ke Swiss, dan kami datang mengunjungi keluarganya, orang tuanya Michi. Ya mamahku udah ketemu sama keluarganya Michi suamiku, jadi sudah saling kenal sekarang. Jadi ya puji Tuhan kami semua baik, dan ya aku sangat senang sama mamahku. Jadi ya itulah guys, itulah asal mula dan keluarga aku. Asal mulanya dari mana saya dan dari keluarga mana, itulah aku dari keluarga. Aku selalu sayang sama keluarga aku semuanya, dan ya keluargaku tuh the best buat aku semuanya. Jadi
Aku sayang sekali ya sama mamaku. Papaku juga dia orang yang sangat-sangat semangat ya, dan puji Tuhan dermawan juga orangnya ya. Jadi jangan pernah takut guys hidup ini. Jadi hidup ini adalah dari manapun kita, dimanapun kita. Jadi selalulah bawa diri kita ke hal-hal yang positif dalam hidup. Jadi semuanya tuh akan menjadi titik terang kalau kita hidup di jalan yang positif, maka hidup kita pun akan mendapatkan cahaya terang lah gitu ya. Walaupun ya tentu saja kita mungkin waktu kita muda kita mempunyai masalah dan mempunyai kita labil yang nggak tahu harus kemana. Kadang kita masih ikut-ikutan temen yang gimana, yang bawa negatif atau positif, kita kan nggak tahu. Itu masih wajar sih, asal jangan terlalu lupa diri. Harus cepat-cepat kalian bisa mawas diri. Tinggal di Jakarta. Nah, pertama kali itu aku nyoba di rumah tanteku di Bintaro di sektor 9 ya. Nyobalah di situ. Terus dari situ sedikit-sedikit tanteku kasih tahu bagaimana ini tentang di Jakarta ini itu. Bawa aku jalannya, karena kan dulu waktu kecil juga aku di Jakarta, cuma kan dulu masih kecil, jadi aku nggak tahu kan pas udah gede. Jadi tante aku juga mengajarin begini-begini cara hidup, katanya di Jakarta seperti ini itu berbeda sama di Bogor ya kan. Harus ya emang semua sama, harus lebih berhati-hati, mawas diri. Jadi ya dari situlah aku banyak banget ya mendapatkan pelajaran, maksudnya pengetahuan dari saudara-saudara atau dari teman, dari orang. Tapi puji Tuhan banget dalam hidup aku selalu dikelilingin sama orang yang sayang itu sama aku. Puji Tuhan banget, aku terima kasih ya. Ya mungkin ada satu atau dua orang atau kayak temen kayak apa orang yang iri sama kita atau ya mungkin yang negatif ya kan. Tapi aku nggak pernah aku ambil masalah dan aku tidak pernah mau ribut yang heboh-heboh. Aku biarkan saja mereka mau ngomong apa terserah ya kan. Jadi puji Tuhan sih aku selalu dilindungi sama orang-orang yang sayang sama aku, puji Tuhan. Jadi ya sekali lagi tanamkanlah selalu positif dalam hidup dan tetap semangat guys. Jangan pernah kita terlalu berharap pada sesuatu tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu nggak akan mungkin terjadi, kita nggak akan mungkin mendapatkannya. Jadi kita harus selalu percaya diri dan mau berusaha. Semuanya pasti bisa kita dapetin kalau kita mau berusaha. Hanya orang yang malas yang bilang aku ini nggak bisa. Kalau kalian udah mencoba tapi memang belum berhasil, mungkin itu bukan jalur kalian, bukan tempatnya kita di situ. Cobalah dengan yang lain. Pokoknya hal yang positif aja selalu coba. Janganlah berpikiran negatif. Selalulah hal yang positif, berikanlah selalu. Percaya deh. Soalnya aku mengalami sendiri dalam hidup aku selalu, ya memang aku tidak sempurna ya, tapi aku selalu berusaha untuk sesuatu yang positif. Aku selalu ingin memberikan yang menjalani yang positif ya kan. Walaupun menurut orang itu hal nggak bagus, negatif ya, semua orang kan berbeda-beda penilaiannya. Tapi menurut aku tujuan aku baik, tidak menyelakain orang lain. Apapun yang kalian kerjakan selagi tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, jangan pernah takut untuk maju, untuk
untuk mencapai yang kalian inginkan. Jangan pernah takut. Jadi berusahalah semaksimal mungkin yang kita punya. Jadi itulah guys. Jadi begitu aku sudah dewasa, aku balik lagi ke Jakarta. Tapi waktu aku balik lagi ke Jakarta, aku tidak dengan keluarga aku, tidak dengan mama aku. Jadi mamaku di Bogor dan kakak-kakakku di Bogor. Pas di Jakarta, jadi hanya aku sendiri. Sempet sih pertama aku di Jakarta itu, aku ke rumah tanteku dan saudara mama yang ada di Jakarta. Jadi itulah awal mulanya aku tinggal di Jakarta lagi sendiri dan ya mencari kerjaan di Jakarta. Jadi itulah asal mulanya aku dan kenapa aku bisa berbahasa Sunda atau bahasa Jawa, atau aku tahu juga tentang Jakarta. Bahkan aku pernah di Malaysia dan Singapura, tapi hanya berkunjung, tapi kadang menetap sampai 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Jadi senang aja gitu. Jadi itulah aku guys. Jadi thanks for watching. Jangan pernah takut atau apa dengan siapa kalian dan dari mana kalian dan dengan siapa beradaptasi dengan segalanya, karena aku dari kecil pun udah mulai beradaptasi dengan sana sini dan juga sudah mulai belajar untuk ya mandiri semuanya. Jadi jangan pernah tergantung sama orang lain, tetaplah semangat. Oke guys, thank you, thanks for watching, bye, God bless you.